Di sini Prof. Atas menekankan, innal insana fi khusr, bahwa sungguh yang manusia benar-benar berada dalam kerugian. Karena dia merugi, karena dia tidak memiliki apapun sedari awal. Manusia itu tidak wujud, sampai akhirnya Allah wujudkan. Manusia itu sebenarnya tadinya nggak ada, tapi sekarang jadi ada. Manusia itu mendapatkan nikmat berupa penciptaan, dan dia terus-menerus diciptakan. Dan dia terus-menerus mendapatkan nikmat dari kewujudannya itu. Itulah dua nikmat yang dimana dua nikmat besar dalam al-hikam itu disebutkan. Dan akhirnya manusia itu berada dalam kerugian karena kita tidak mampu mengembalikan apa yang Allah berikan dari awal. Karena Allah memberikan kita waktu, tapi kita tidak mampu mengembalikan waktu itu. Jadi waktu itu ada suatu hal yang dimana kita harus pakai, suka atau enggak, senang atau susah, kaya atau miskin, Anda pintar atau bodoh, tetap saja waktu itu terpakai dan habis. Ketika kita bayangkan bahwa sebenarnya 100 tahun yang lalu, kita sebenarnya nggak ada. Maka itu kita sebenarnya juga tidak bisa menisbahkan wujudan kita itu sebenarnya pada orang tua. Kita tidak bisa bersyukur pada Allah sebagaimana kita bersyukur pada orang tua karena telah melahirkan kita. Karena orang tua kita juga lahir daripada orang tuanya itu. Dan terus berterus sampai Nabi Adam. Karena itu ketika kita melihat diri kita, maka sebenarnya kewujudan kita sebenarnya tadi nggak ada. Dan tiba-tiba menjadi ada. Dan keadaan itulah yang menjadikan manusia itu sebenarnya berada dalam merugi. Gitu. Karena dia tadi nggak ada, akhirnya menjadi ada. Modalnya dia adalah kewujudannya itu. Modalnya dia adalah umurnya itu. Tetapi umur itu nggak bisa dibalikin. Dan umur itu akan ditukar dengan amal baik atau amal buruk. Jadi kalau kita nggak pakai umur kita, maka sebenarnya kita udah dalam kerugian. Karena itu hutang keberadaan kita itu hanya dinisbahkan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita tidak mampu untuk berterima kasih kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah pemilik keberadaan kita sebenarnya. Dan oleh sebab itu juga itulah menjadikan seseorang itu berada dalam fitrahnya gitu, dalam din itu. Fitrahnya dia untuk mengikuti ajaran agama itu. Fitrahnya dia untuk mengikuti kebenaran itu. Fitrahnya dia untuk berada dalam suatu tata undang-undang. Dan dari undang-undang inilah manusia itu akhirnya berhidup dalam tamadun atau peradaban. Manusia berada dalam sebuah kota yang kompleks yang memiliki sistem hukum, sistem peradilan, sistem kehidupan. Suka atau enggak, manusia berada dalam hidupnya sosial. Kecondongan manusia untuk bersosialisasi adalah supaya manusia untuk bisa mendapatkan keuntungan daripada manusia lainnya itu. Akhirnya manusia itu saling memberikan keuntungan atau saling memberikan kerugian itu. Karena dalam suasana peradaban inilah manusia itu bisa hidup. Dan karena manusia berada dalam hukum, itulah akhirnya manusia bisa berlaku adil. Dan manusia akhirnya bisa dianggap dia bersikap moral atau dia bisa bersikap amoral. Dia bisa kehilangan dirinya atau dia bisa mendapatkan dirinya kembali. Karena sebenarnya din itulah akhirnya menjadikan manusia itu kenapa dia membutuhkan agama. Karena hutang keberadaan itulah akhirnya seseorang itu mendapatkan keuntungannya. Dan din itu juga jadi sebuah masa perhitungan. Yaumuddin. Masa perhitungan itulah akhirnya di mana seluruh amal manusia ketika dia masih hidup itu akan ditimbang. Dan sungguhnya tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Karena cara kita mengembalikan perjanjian kita, cara kita mengembalikan hutang keberadaan kita, itu hanya adalah dengan kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara penyerahan itu hanya terangkum dalam satu kata, yaitu Islam. Dan hanya dengan kita berislam sajalah kita mampu mengembalikan keberadaan kita itu. Karena tanpa Islam, kita sudah merugi. Karena umur yang kita pakai
itu akan habis. Dan ketika habis, kita akan dimintai pertanggungjawabannya itu. Ketika kita diminta pertanggungjawabannya dan kita tidak mampu menjawabnya, maka situlah kerugian yang sebenarnya. Dan maka itulah manusia itu selalu berada dalam kerugiannya. Karena dia harus terus-menerus diingatkan akan perjanjiannya. Dia harus terus mengingatkan untuk terus membayar hutangnya. Dia harus terus-menerus diingatkan akan apa yang menanti di masa depan itu. Yaitu Yaumuddin.